Halo guys, selamat siang dan selamat datang di Chill Out Podcast. Nah, lama banget kita gak ketemu dan menyapa teman-teman. Hari ini kita datang dengan narasumber yang benar-benar di luar negara. Halo semuanya. Halo, senang sekali aku bisa datang hari ini di Chill Out Podcast. Nah, siapa sih yang gak bertanya-tanya hari ini Chill Out Podcast bawa siapa sih? Bisa dikenalin dulu dong intinya. Halo semuanya, aku Apniel Pinayung dari Komunikasi Terapan 24. Angkatan 24. Yoi. Oke, nah kira-kira pasti bertanya-tanya dong, hari ini kita bakal bahas apa sih kak? Gitu kan. Iya, aku pun juga bertanya-tanya, Bel. Beliau aja bertanya-tanya. Nah, hari ini kita akan mengusung tema yaitu work-life balance Wih, antara kuliah, Oke. kerja, dan survive. oke. Wuih. Boleh. Boleh. Ini adalah topik seru yang mungkin Seru banget. bagi para Gen Z itu kayak pengen survive tapi Susah biasanya ya. Susah antara hari ini makan coffee shop mana ya, gitu kan. Tapi aku juga pengen survive kerja, masalahnya begitu. Betul. Nah, jadi hari ini kita kedatangan Kak Apniel Pinayung dari Yes. Komter, Komunikasi Terapan 2024 yang akan menemani perjalanan kita selama sharing-sharing di Chill Out Podcast hari ini. Siap. Padahal kalau tadi bahas work-life balance aku sering terbantai sebenarnya ya. Yes, Sering sakit karena tidak balance gitu. tidak balance karena personal branding dan real life itu sangat-sangat Aduh. berbeda tipis guys. Tapi gak ada salahnya untuk kita sharing-sharing Ya, tentang boleh. work-life balance ini. Nah, Boleh. jadi bisa diceritain dulu dong, Kak Apniel ini tuh selain kuliah punya kesibukan apa sih? Oke, selain kuliah, aku kesibukannya bekerja, teman-teman. Bekerja. Gitu, aku kerja sebagai penyiar di Solo Radio. Solo Radio. Halo Solo Lovers, mungkin ada Solo Lovers yang nonton. Solo sapaan hangat dari Solo Radio. Yoi, aku kerja di situ sebagai penyiar. Ya. Siap, itu siapa sih yang nggak tahu Solo Radio? Nah kan, tapi ada fun fact juga dari Kak Apniel ini juga ada freelance sebagai MC. Oh iya, Betul, betul. benar. Aku bahkan dulu nge-MC dulu baru penyiar gitu. Gitu Bel. Kamu apa jadi penyiar? Aku pengen kasih dong aku info. Ntar kalau ada Solo Radio cari penyiar coba deh. Baru kemarin aku ngechat di adminnya Solo Radio juga. Katanya bulan September sampai Desember ini tuh full. Magangnya full. Kalau penyiar belum buka lagi. Seriously? Iya. Oke. Aku pengen sih, guys. Kalian kalau butuh info, kalian nggak ambil. Betul, boleh. Kita harus cari pengalaman yang banyak banget. Bener banget, betul. Karena kita D3 ya, jadi kayak Jadi langsung sekalian gitu loh. Ya, kayak ilmu yang didapat tuh langsung diterapin. Betul. Kan sebagai penyiar tuh nggak yang cuma siaran tok, ngomong tok. Mungkin banyak orang yang kayak ya yapping ajarin doang. ngomong dong, ajarin yapping. Enggak, sebenarnya siaran tuh nggak cuma itu tok. Iya. Kan penyiar pun bikin konten gitu-gitu. Bikin konten, liputan. Jadi emang betul banyak ngomongnya. Cuman skill bikin konten, editing video itu juga diperlukan ada juga lah, ya. kepake lah gitu. Jadi apa sih yang bikin kamu ini tertarik buat terjun ke dunia siaran? Karena sebelumnya kamu itu kan masuk di dunia MC dulu deh kan? PR kan ya? Oke. Kalau apa yang membuat tertarik sebenarnya gini Bel, dari kecil itu emang udah suka tampilnya di depan kamera. Oh. Fun fact ya teman-teman counter Fun mungkin fact. baru dikit aja yang tahu. Aku tuh dulu punya channel YouTube. Aku punya channel YouTube dari aku SD sampai aku SMA itu aku posting video terus. Wow. Terakhir videoku tuh tahun 2021. Tapi habis itu aku private semua. Berarti memang personality dari kecil ini memang suka show up di depan banyak orang. Suka tampil, suka bikin video, suka di depan kamera deh pokoknya. Iya. Gitu, akhirnya SMA aku nge-MC kan, aku nge-MC mulai SMA teman-teman. Seperti biasa dari bayarannya dari acara sekolah, event sekolah. Terus mulai Merangkak tuh lagi. diajak buat nge-MC Sweet Seventeen kan satu jawabannya Sweet Seventeen ya, maksudnya SMA tuh banyak yang Sweet Seventeen. Ya udah bayarnya cuma makasih mas 2M, makasih mas, udah gitu doang. Makasih mas. Terus akhirnya mulai kesini sebelum kuliah aku udah mulai nge-MC main banyak, rate cardnya udah mulai naik, udah ada harganya lah ya. Terus habis itu masuk kuliah sambil nunggu, maksudnya kayak aku belum ikut organisasi apapun ya. Iya. Satu biar nggak gabut. Kakakku tuh penyiar, jadi kakakku ngasih info,
Solo Radio buka apa namanya recruitment. Oprek ya. Oprek bahasanya. Kalau di Solo Radio yang namanya Solo Radio cari penyiar. Oh gitu. Solo Radio cari penyiar. Terus akhirnya aku apply. Aku tuh lupa bahkan kalau misalnya aku tuh daftar karena dihubunginnya bulan depannya Bel. Jadi kayak dapat email buat interview kayak aku daftar ya. Oke, langsung. Terus dari situ puji Tuhan prosesnya cepat dan langsung masuk. Gitu. Pasti teman-teman tuh pasti kepo ya. Ada syarat khusus jadi Kak kalau mau daftar menjadi penyiar nih, selain harus bisa ngomong dan konten kreator dan lain sebagainya. Betul. Kalau ngomong sama konten kreator itu kan paling basic ya. Tapi kalau syarat yang lain sebenarnya nggak ada ya. Menurutku sendiri ini kalau aku menganalisa setelah menjadi penyiar ya, kayaknya yang penting teman-teman tuh berani yang pertama, berani buat belajar, berani buat salah, berani buat mencoba hal baru. Karena kalau misalnya nggak berani kalian jadi nggak tahu apa-apa. Kalau misalnya nggak berani salah, bukan berarti kalian sengaja untuk salah ya. Cuman kalau tiba-tiba ada error waktu kalian siaran, waktu kalian training, kalian jadi tahu salahku di sini. Jadi besok aku pas udah debut siaran, aku harus menanggulangi ini. Caranya gimana? Itu kan akan belajar dari situ. Jadi berani belajar, berani buat salah, sama berani buat cari tahu hal baru. Nah yang kedua, nggak malu. Nggak boleh malu sama sekali. Pede aja. Suara mungkin ada yang cempreng dan kan, cempreng elak suaranya. Enggak. Karena nggak harus bulat ya berarti ya. Nggak harus bulat juga. Jadi cempreng itu malah jadi keunikan kalian. Ciri khas. Iya, jadi ciri khas. Tapi itu ada caranya juga buat ngatur Bel. Gimana cempreng itu enak didengar. Bukan cempreng yang mama kakak telinga enggak. Ada cempreng yang bisa diatur gitu. Mungkin kayak kalau ketika kita nge-MC ada teknik untuk olah suaranya. Ada tekniknya buat ngolah gitu. Jadi ya itu sih, berani sama jangan malu aja. Jangan malu. Dan terutama di counter ya, counter tuh jurusan yang jangan pernah malu. Jangan pernah malu betul. Di counter tuh, waduh kalau malu kayaknya udah nggak dapet apa-apa, nggak punya karya apa-apa gitu. Iya gitu, karena menuntut kita untuk berani. Berani tampil kalau di counter. Mungkin nggak ya, kalau di counter tuh mungkin nggak semuanya. Misal kan counter yang paling sering dihadapin tuh fotografi, videografi. Mungkin nggak semua orang pinter di situ. Dan itu nggak apa-apa juga. Kalau misalnya pinter di matkul lain, misal branding atau misal copywriting, ya udah kan tampil di situ gitu. Kalau tampilnya di videografi dan kalian bisa, ya it's okay. Betul. Karena nanti juga ketika di semester keberapa ya, aku lupa, itu akan ada Serkom yang itu sertifikasi kompetensi. Itu wajib kan? Karena diploma kan gitu. Betul. Jadi itu nggak mewajibkan kita untuk kayak aku harus bisa fotografi. Enggak. Karena kalian diberikan kebebasan untuk memilih juga, mau memilih di copywriting, videografi komersil dan lain sebagainya. Oke, gitu ya teman counter ya, catat nih yang pertama. Catat ya, terutama dari maba jangan pernah takut gak bisa apa-apa di counter. Banyak banget ya ini tuh. Kasus permasalahan, aku mau Kak, aku gak bisa apa-apa. Mungkin sama ini ya, pada nggak, ya ampun abot banget kayak video. Enggak, jangan dibikin berat. Jangan dibikin, sebenarnya itu nggak berat, counter nggak berat. Rekoso aja, gampang. Garapnya gampang. Semua itu bisa dikendalikan. Cuma emang rekoso butuh effort dan 2 sampai 5 kali lipat. Mungkin memang kamu nggak bisa, tapi itulah tantangannya. Gimana kita harus usaha. Dan ketika udah selesai itu kayak oh my god, rampung ya gitu loh. Gitu sih. Seru sih. Itu sebenarnya counter itu. Makanya juga kayak habis dari counter ilmunya tuh pas masuk siaran kayak. Tapi lebih kerasa kan ketika kita masuk counter dan kita menerapkan beberapa ilmunya di real life, itu lebih kerasa kayak ternyata memang kita tuh harus berani show up, kita harus berani ngomong gitu kan. Kayak jadi konten kreator juga is not bad. Iya, banyak kok teman counter apa tuh 4 yang konten kreator ya. Banyak banget. Dan banyak juga yang mulai merintis juga. Mulai banyak tuh. Bikin desain. Betul. Nah, desain juga di counter juga ada kesempatan untuk para teman-teman yang suka ngedesain. Betul banget. Namanya juga komunikasi ya kan, menggunakan segala media buat berkomunikasi. Betul juga. Gitu. Nah, dari Kak Ontil ini sendiri kan udah banyak kegiatan yang dilalui. Mungkin kelihatannya work life balance, tapi kita nggak ngerti kan yang dirasain apa. Gimana caranya kamu untuk mengatur waktu ketika semuanya tuh bertabrakan atau mungkin dalam satu waktu gitu? Yang pertama
ini kita nggak munafik ya, kita bahas yang nggak munafik dulu nih. Yang nggak munafik. Yang nggak munafik dulu. Realnya dulu. Pasti aku bisa mengorbankan beberapa hal. Jadi kayak misal kuliah terus kerjaan gitu kan. Kebetulan sama ini yang the talk show nih. Jam segini jamnya kuliah. Ya aku bolos. Sorry sekali lagi sorry. Itu nggak munafik ya gimana dong. Maksudnya itu kesempatan aku bisa talk show dengan brand kan. Seperti itu. Cuman tipsnya yang paling yang paling harus dilakukan semuanya ya, nggak pas kerja doang, mungkin pas kuliah kalian berorganisasi juga. Kalau biar balance gimana nih ya kalian harus tahu prioritas kalian, gitu. Skala prioritas. Ya, skala prioritasnya harus tahu dulu. Misal kuliah, dan maksudnya kuliah dibandingkan aku kerja, aku pun juga tahu kayak siaran itu siaran adalah sampinganku untuk dapat uang jajan, ya kan. Kalau kuliah yang utamanya kuliah, jadi kalau bisa diutamakan dulu kuliahnya, baru nanti acara-acara yang lainnya diatur setelah kuliah, gitu. Jadi walaupun kalian punya pekerjaan, namanya perkuliahan itu pasti ada yang namanya tugas. Jangan pernah terbengkalai akan tugas kalian semua. Tapi susah nih ya, Bel. Kalau ditanya susah gak nih ya? Banget, gila, banget. Real. Susah banget karena ya itu tadi tugasnya di counter itu tuh nggak susah. Yang susah tuh ngatur waktu untuk ngerjain. Karena effortnya tuh loh kayak apalagi kalau bikin video gitu kan, ngedit, bikin storyboard itu kan terjun langsung ya, kayak yang laprak nulis gitu. Betul. Itu yang bikin kita kayak, aduh, kapan ini gue kerjainnya? Kan sebelum produksi video misalnya, sebelum produksi video kan menyiapkan banyak hal kayak treatmentnya dulu, terus habis dari treatment ke storyboard, dari storyboard nanti baru bikin produksi editing dievaluasi gitu. Dan itu kita harus ada konsul-konsul terus. Bahkan sebelum ke tahap itu yang lebih sulit dalam ada nge-breakdown itu dulu. Gitu. Ya, nyari idenya itu susah banget. Nyari ide itu susah, referensi aja susah. Ya, itu sebenarnya perkosa aja karena banyak yang harus dilakukan. Tapi dalam perkosonya itu, dalam susahnya itu jangan dijadikan alasan kayak aku nggak bisa. Betul, jangan. Malah itu jadi mindset. Betul. Kalau teman-teman pernah dengar semua tergantung mindset itu benar. Kalau misalnya mindsetnya ayo dan selesai dan kelar dan wis dan bar gitu kan, dan wis. Ya itu nanti akan jadi budaya kalian, jadi culture kalian untuk bad habits menurut gue. Karena walaupun sesuatu yang dikerjakan dengan cepat, kadang belum maksimal juga. Gitu. Ya bisa. Mungkin kayak daripada kita menganu kuantitas, lebih baik kita fokus ke kualitasnya. Betul. Ya gitu. Karena di counter kerjanya tuh nggak sendiri guys, kita pasti kerja tim. Pasti tim ya. Kerja tim karena nanti di dunia kreatif, industri kreatif juga akan kerjanya sama tim juga gitu. Tapi pernah nggak kamu ada di momen yang dimana semuanya berantakan? Ini nggak berantakan juga, mungkin bertabrakan dan itu bikin kamu burn out. Pernah nggak merasakan burn out? Pernah, baru aja banget. Serius? Ini panjang apa ya bener? Boleh. Jadi tuh ya tadi kalau bilang kalau siaran tuh kan pasti ada talk show, ada brand yang datang buat promo event, promo apa gitu kan, promosi aja gitu. Nah, aku tuh siaran dari Senin, Selasa, Kamis, Jumat di jam 6 sampai jam 8 kan. Seperti biasa, nggak ada tuh yang ngecat. Biasanya tuh ada produser teman-teman. Ada produser yang kayak Mas Niel nanti di jam segini akan ada talk show ya gitu. Itu jauh-jauh. Jamnya jauh, jadi kayak bisa 3 jam sebelumnya atau bahkan bisa malam sebelumnya itu udah ngabarin dulu bakal ada talk show. Tapi saat itu tuh nggak dikabarin. Nah, entah kenapa aku tuh notice kayak kok ini tuh orang-orang program sebelumnya, penyiar sebelumnya tuh ada talk show. Ya aku ada talk show enggak ya? Enggak udah notice, cuman aku kan nggak tahu produsernya siapa juga hari itu karena kan anak magang kan, jadi aku nggak punya nomor anak magang kayak udah. Oke, berlalu lah, aku berangkat nih ke kantor. Ke kantor pakai outfit seadanya. Sekarang itu outfitnya boleh seadanya, jadi casual gitu ya? Iya enak gitu. Aku pakai celana pendek biasa, pakai kaos hitam, terus itu pakai kardigan, pakai sandal jepit. Udah, itu datang, bawa tumbler, siaran. Terus ada produser yang kerja di Sora, bener-bener produser ya, bukan produser magang, datang kayak cie talk show saya. Apa? What? Gitu. Maksudnya talk show apa ya? Kayak anak magang di situ. Guys ada talk show loh di jam ini. Iya mas ada talk show. Aku kaget. Aku baru dikabarin. Aku mau mana nggak bisa Bel? Nggak bisa dong. Nggak bisa. Aku mana juga nggak bisa. Lain kali kabarnya. Ini tolong jagain dulu. Aku tak pulang bentar ganti baju. At least aku ganti celana. Oke. Biar enak. Kita pulang sampai kantor kita talk show bla 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 bla. Tapi kan nanti udah gak enak ya. Maksudnya kerja kayak itu kan buru-buru nggak enak. Rush hour banget. Jadi kayak aduh. Males gitu. Akhirnya selesai talk show, tamunya pulang, anak magang aku kumpulin, anak magang aku
padahal satu tahun di atas kita tapi aku kumpulin Suatu di meja privilege gitu. nih. Iya karena ya mereka juga harus tahu nih kayak di dunia siaran juga nggak bisa kayak gitu. Itu job desk mereka loh yang megang to do list, penyiar kan yang megang to do list nih. Iya dong. Mereka yang megang to do list, jadi mereka harus bisa handle itu semua. Dan aku bilang, guys, kalian magang di sini, iya magang, belum bekerja, iya belum bekerja. Cuma kita harus profesional. Aku profesional, kalian profesional. Yes. Gitu. Kalian kabarin aku lah minimal 3 jam sebelumnya kan udah kabarin aku ada talk show gitu. Ayo kayak gini. Maksudnya aku dengan berpakaian bagus, aku tahu materi talk show-nya Jadi kita apa. bisa well prepare juga. Iya, itu kan jadi cara seorang penyiar buat menghargai tamu dong. Betul. Masa tamunya datang, walaupun tamunya sebenarnya orang event. Oh, tamunya tuh Mbak Widya, tau nggak? Mbak Widya yang kemarin di Prodista. Tahu. Nah itu tamunya Mbak Widya itu. Mbak Widya tuh sering banget talk show di Solo Radio. Biasanya kan sama aku, tapi malam itu sama aku. Oh, kebetulan sama kamu. Sebenarnya enak Mbak Widya. Cuma kan gak enak juga, maksud aku celana pendek yang pendek gitu. Iya. Sendalnya sendal jepit kan Minimal kurang. berikan dia untuk dress well. Iya, biar kan apa tuh dress well. Materinya apa? Bodo amat, tapi berangkat dress well dulu. Iya, gitu. Itu burnout sih. Jadi kayak tabrakan. Nah, ternyata setelah aku marah-marah itu, aku buka WhatsApp, aku tuh ada janjian rapat organisasi. Eksternal. Iya, eksternal. Terus kayak shoot me gitu kayak. Lupa aku udah lupa semua kayak udah. Akhirnya hari itu kacau sih. Menurutku itu hari terkacau aku di tahun 2025 ya. Dilaluin si Iya. Oatmeal. Betul. Terus jadi gimana? Dengan ke burnoutan, pengalaman burnout, how do you manage your time ketika kuliah, kerja dan survive-mu ini berjalan beriringan? Ya itu ya, tapi yang pertama tadi harus tahu skala prioritasnya apa. Nanti kalau aku sih tim yang skala prioritasnya apa, misal tugas, misal kuliah gitu ya. Ya aku selesaikan dulu, bener-bener tugasnya selesai, aku padetin waktunya dengan semuanya aku padetin, nanti baru kerja tuh. Nah terus nanti kalau misalnya setelah itu aku kosong longgar, pakai waktunya buat ngopi, buat nongkrong gitu. BFC nggak sih? Work from coffee enggak ya, aku jarang work from coffee karena emang kerjaanku biasanya enggak yang aku bisa bawa ke work from coffee. Misalkan kalau kerjaannya VO, misalnya di coffee shop, iya, biasanya di kamar, kayak gitu toh. Jadi jarang BFC. Terus kayak kemarin liburan, karena udah setahun menurutku aku banyak bekerja dan banyak kuliah, kayaknya liburan mana aku gunakan waktu buat liburan, ya ngapain liburan aja. Feel free gitu. Aku nggak mau ambil panitia, nggak mau ambil apapun. Bahkan tuh orang kayak, kok gue orang MC BKKMB gitu kan? Apa liburan? Soalnya tahun depan ya gitu. Bagi orang yang kayak punya kesibukan nggak cuma satu, pasti tuh ketika ada hari libur. Iya. Sumpah kita cuma pengen menikmati liburan. Karena kalau nggak salah Oatmeal tuh sampai kemana sih? Kan Bali kan sih? Iya ke Bali. Iya kan? Iya di Bali. Oh, Bali loh guys. Iya. Karena ya ketika kerja kita nggak ada waktu untuk kayak gitu. Untuk ke coffee shop aja kadang tuh kayak udah capek lah, kita mending istirahat tidur. Walaupun kerja siaran tuh asik ya, ngerja MC tuh asik, cuma ya kita tetap butuh waktu yang beberapa pengen menikmati dunia aja gitu. Just take a rest. Buat teman-teman mahasiswa juga harus kayak gitu sih, mungkin udah burnout dari tugas. Iya. Take a rest gitu. Take a rest aja. Jangan ambisius sih, menurutku ketika kalian udah capek, jangan dipaksa. Betul. Jangan dipaksa. Sebenarnya ambis itu boleh, tapi jangan terlalu over. Iya, jangan berlebihan. Dan mengingat kapasitas diri sendiri juga. Setuju banget, setuju. Gitu. Terus ada nggak sih tantangan apa dalam menjadi mahasiswa dan juga penyiar radio? Apa ya? Tantangan sih enggak. Iya. Tidak terlalu menantang. Kan? Enggak sih, enggak menantang Karena banget sih. bener-bener chill dan seru Iya, aja kayak gitu loh. seru aja kayak aku juga seneng ngelakuinnya. Jadi ya happy aja gitu. Iya. Paling tantangannya itu sih kalau misalnya ternyata bertabrakan sama kuliah. Mana yang aku pilih gitu. Awal-awal aku jadi penyiar, aku mau ngambil penyiarnya. Tapi sekarang karena udah banyak penyiar, maksudnya penyiar di suara juga banyak ya. Jadi bisa aku yang handle yang aja mas gitu. Jadi bisa aku tolakin pelan-pelan. Aku lebih kuliah. Kasian juga kalau nggak kelar-kelar. Pengen dan kelar gitu. Iya kayak 3 tahun aja nggak sih? Iya, nggak usah molor. Kalau bisa kelas seperti 3 tahun boleh. Pengen gitu ya. Bener. Tapi dari menjadi penyiar, terus pernah menjadi MC dan juga kamu sendiri sekarang kuliah, ini tuh pengalaman apa yang kamu dapat dan pengalaman paling berharga yang pernah kamu dapat dalam hidup di saat ini mungkin ya? Pengalaman paling berharga yang pertama pastinya ilmu dong. Ilmu tuh yang ilmu tuh berharga banget ya. Walaupun tidak akademis ya, nggak selalu akademis. Kalau akademis kan diambilnya dari kuliah.
Tapi kuliah pun juga karena kita terapkan banyak soft skillnya yang jadi kayak misalnya kayak soft skillnya nih yang kita kembangkan. Dari pekerjaan juga soft skills, dari MC dan penyiar juga banyak soft skillsnya kan. Cuman yang paling seru adalah membangun relasi Bel. Real. Gitu. Membangun relasinya tuh banyak banget. Aku kecewa sama diriku sendiri adalah aku nggak ikut organisasi misalnya kayak Hima gitu atau BEM itu aku kecewakan dengan diriku sendiri. Kenapa ya dulu aku nggak pengen gitu. Mungkin sekarang di counter aku tidak berorganisasi, temanku banyak. Cuman ketika aku mikirnya kalau misalnya kemarin aku berorganisasi, temanku banyak, terus treatmentnya beda gitu loh. Jadi kayak pasti beda kan rasanya kalau organisasi. Kalau sekarang ya udah cuma hai doang, cuman nggak ada ikatan gitu. Tapi tetap relasinya itu yang paling best. Dan mungkin nggak selalu tentang di prodi juga, mungkin bisa relasi itu di luar itu. Apalagi dari kerjaan gitu, banyak kan misalnya dari brand, yang dia bilang talk show dari brand, itu pasti bawa kenalan relasi kita baru. Kemarin tuh aku habis jadi di program sebelumku, penyiarnya talk show sama dari Alila. Aku pernah talk show sama Alila gitu. Ternyata chefnya yang waktu itu talk show sama aku masih ingat aku gitu, jadi kayak oke, gitu. Emang relasinya tuh bagus, penting. Dan ilmu sebenarnya paling mahal ilmu tentang kehidupan sih menurut Iya banyak banget ya. Karena apalagi dunia kerja. Kalau dunia kerja, aduh kita ketemu sama orang-orang yang sakit nih gitu, kayak kadang sakit nih bang. Ini sakit nih gitu. Ya tapi itu di dalam dunia kerja itu menuntut untuk profesional. Mau kita tidak suka atau mungkin personality seseorang itu tidak sesuai dengan yang kita minati atau kayak aduh kayaknya kita nggak cocok, tapi itulah di situ tantangan sebagai seseorang yang akan bekerja itu dituntut untuk selalu profesional. Betul banget, harus seperti itu. Memang harus seperti itu, gimana lagi ya? Iya, dan itu pun nggak cuma di dunia kerja, mungkin ketika kita sekedar berkelompok aja, tugas kelompok atau mungkin berorganisasi, profesionalitas ini tuh sangat perlu. Penting banget. Ngerjain tugas, sering banget kita berbenturan sama orang yang dia tuh nggak niat gitu kan. Dia nggak kualitas gitu kan. Ya mau nggak mau gitu, itu namanya juga benturan. Ya udah kita harus jalan. Betul banget. Lalu nih kayak karena di dalam dunia penyiaran tuh menurutku juga seru dan lucu. Jadi fun fact-nya aku tuh selalu senang lihat story Oatmeal ketika siaran. Biasanya bumerang. Iya bumerang, dia kayak apa gini gitu kan, dan aku selalu menunggu untuk request lagu. Lagunya terbuang dalam waktu, spesifik banget Solo Lovers. Teman-teman counter harus terbuang dalam waktu dia kalau request. Iya harus beda suara karena kayak nggak bisa guys selain itu, dan itu selalu aku kadang ketinggalan jamnya Oatmeal. Nah ini makanya aku sampai bikin alarm. Padahal kan nggak apa-apa ya, kan nggak harus aku nyarin. Nggak mau, kayak harus dari Oatmeal aja gitu loh, karena kayak tunggu nih gitu kan privilege. Terbuang dalam waktu dari beda suara udah itu nggak ada lagu lainnya. Pokoknya kayak ketika macet di connect personnya kayak Nil kayak biasanya. Itu kita penyiar yang megang, jadi aku tahu kalau itu Bella, jadi kayak ya bentar ya gitu. Dan dia bilang tuh kadang kayak bentar ya jam 6 bentar ya jam 7 lama banget Nil gitu kan. Karena ada antrian, maaf dong, jangan dimarahin dong. Gimana biar antriannya aku dapat yang pertama? Ya boleh, ntar ya, ntar. Dan malam ini Oatmeal akan siaran, kalian bisa banget untuk langsung chat aja di nomornya Solo Radio. Iya di story IG bisa, kalau misalnya langsung WhatsApp biar aku langsung balas di 0816755010. Itu nomornya Solo Radio kan nomorku ya. Jangan digombalin, itu punya Solo Radio soalnya. Jangan anak-anak ngecatnya ya. Bukan akun jual beli juga. Betul sekali. Terus juga ada gak sih pengalaman seru? Karena siaran ini kan seru banget ya, happy menurutku tuh. Kayak gak akan ada apa sih, bentrok-bentrok ya paling juga apa gitu kan. Terus kayak siaran tuh happy gitu kan. Apa ya, pengalaman bodoh sih, kayak what is it? Tolol gitu. Karena sorry banget ya mau motor gak mau banget. Aku lagi talk show, problem itu di talk show, entah kenapa ya, di talk show. Habis kita talk show, kok bisa opening sama tamunya, bla 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 bla. Oke, Solo Lovers. Habis ini Nil balik lagi, siapin pertanyaan kamu. Kalau ada pertanyaan langsung kirim di 81675010. Aku punya satu lagu dari Ed Sheeran, Shape of You. Play kan? Harusnya mic-ku sama mic tamu aku matiin. Ya, nah yang aku matiin mic aku doang. Mic tamunya nggak aku matiin. Jadi tamunya ngomong apa, aku sama tamunya ngomong apa? Bocor. Kita lagi bahas posyandu. Di saat itu kita bahasnya itu nggak ngomong kotor sih. Kalau ngomong kotor tuh kan fatal ya kalau di radio ya. Kita nggak ngomong kotor, kita ngomongnya posyandu aja. Kita lagi ngerasain posyandu aja.
Topik pembahasan waktu itu adalah posyandu. Tapi malu banget karena yang bikin aku sadar tuh bukan aku, bukan tamunya yang dengerin. Oh, Ada satu orang dari Swiss Bell tuh ngechat gitu kayak temen-temen tamunya dari Swiss Bell ya, mic tamunya bocor udah dipatiin deh gitu, kami penyiar gitu. Terus tamunya bilang, mas lupa patiin mas kita ya. Ya ampun kemarin. tak. Malu. Udah itu kamu baru sadar kita udah ketegur. Udah. Nah itu kan. Ya tapi udah gimana lagi? Ini namanya pengalaman. Enggak semua pengalaman itu harus baik-baik doang. Tapi seru banget. Tapi lucu. Aku ngebayangin bagaimana mereka ngegibah anak-anak dan itu tentang posyandu. Gibah posyandu di atas lagu Ed Sheeran Shape of You loh ya. Apa sih? Kayak sesuatu yang balance banget gitu. Balance banget, Banget. Apakah mereka tuh kayak membahas tentang timbangan posyandu atau Apa ya? Aku lupa deh. Pokoknya kita lagi bahas posyandu. Posyandu aku ngakak, wah kakak gitu deh. Pokoknya gitu, ketawa-ketawa gitu. Aduh, Aduh, lucu banget lucu itu. banget. Aduh, jangan diulangi lagi deh. Jangan ya Jangan guys. diulangi, malu Semoga. banget. I wish. Lalu apa sih motivasi terbesar kamu untuk tetap menjalani kehidupan yang mungkin hektik banget ya bagi orang-orang tuh? Karena beberapa orang tidak bisa dengan kehektikan seperti ini. Motivasinya adalah uang. Real. Motivasiku adalah uang. Ya kita nggak bisa memungkiri ya kayak hidup itu. Memang semua nggak tentang uang, tapi dalam hidup ini kita butuh Betul. uang. Kebahagiaan, uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Tapi kalau nggak ada uang kita juga nggak bisa ngapain. Sedih kan kalian? Nah. Nggak mungkin kan pasti ketika ada uang kalian bisa happy, kalian bisa ke coffee shop. Bener. Kalau nggak ada uang kalian tuh cuma begini doang. Iya, kayak cuma dia mungkin ya kan menikmati kesendirian itu, cuma Iya. kan kayak bisa ngapain gitu, tidak bisa menikmati hidup. Dan hampa. Ya betul, jadi uang sih yang memotivasi aku untuk Betul. terus hektik, untuk terus bekerja. Karena kayak nggak apa-apa hektik, nggak apa capek, tapi kita punya uang. Iya, Daripada nggak capek tapi nggak punya uang, nggak bisa ngapain juga. kan bisa nabung, jadi kayak tuanya tuh nanti kayak ada Iya betul. tabungan. Selain dapat pengalaman juga, kita Hmm. bisa nabung itu aja. Betul banget. Jangan lupa untuk menabung. Nih, Apa? karena udah hektik banget. Jadi kalau ketika udah pasti capek kan? Nggak mungkin nggak pernah capek. 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 Nah, kamu ngalihin dengan apa nih Mil? Biasanya? Tidur, Roblox, kopi. Kopi. Udah tuh. Berapa jam Abdul tertidur biasanya? Itu singkat sih, kalau aku tidur tuh paling 5 jam. Serius? 5 jam tuh normalku 5 sampai 6 jam itu normalku ya, maksudnya tubuhku sudah bisa kereset. Restart tuh 6 jam. Cuman kalau yang bener-bener capek banget bisa lebih dari 9 jam sih. Gitu. Kadang-kadang kalau harinya mepet banget bisa 2 jam doang, 3 jam doang. Ah, itu Kalau pasti. eventnya banyak ya, misal malam habis event, terus besok paginya udah harus event lagi nih, itu bisa 3 jam. Gitu. Nah, itu tadi yang udah diceritain sama si Otnil. Oh my god. Dan itu pengalaman yang bener-bener berharga sih pasti Seru bagi banget, Otnil dan seru kita yang banget. mendengarnya tuh seru juga, ngerti gak sih? Nah, kalau ada mahasiswa lain yang sedang menjalani kuliah sambil kerja, apa nih pesan dari Otnil untuk mereka juga gitu? Pesannya yang sesama pekerja juga ya. Semangat, yang penting semangat yang pertama. Maksudnya bekerja juga itu tanggung jawab kan, nggak bisa kita seenaknya juga kerja. Betul. Begitupun dengan kuliah juga tanggung jawab. Jadi kita harus bisa bertanggung jawab nih sama dua-duanya. Terus time manajemennya, apalagi yang seumuran sama aku ya, kita kan lagi beranjak dewasa nih. Mungkin yang dewasa Betul. sudah lebih Transisi, gampang. masa Ya transisi kan. Mungkin yang sudah dewasa, yang sudah settle bisa ngatur waktunya. Betul. Tapi kayak remaja kayak kita ini kadang-kadang susah kan. Dalam time FOMO-an tuh. management. Dalam time management tuh kan susah banget. Aduh, kocokku. Kadang aku cendek, kocokku bisa ngopi, aku pilih ngopi. Nah itu tuh Ya, kadang-kadang betul. please kayak gitu tuh tolong dikurangin gitu. Kita harus bisa bertanggung jawab. Mending kerjaannya dulu, kuliahnya selesai, tugasnya nanti baru main gitu. Betul. Gitu sih, semangat. Skala prioritasnya itu udah ada yang Yes. dipentingin dulu. Yes. Jangan semua dijadiin satu, Betul. kalian burn out nantinya pasti. Burn out terus bikin tweet, repost yang galau-galau. No. No. Kalian walaupun burn out, alihin ke hal-hal yang Mending positif atau tidur. kalau dari aku tuh biasanya journaling. Oh, kamu suka journaling kok? Iya, suka journaling atau mungkin biasa. Copywriting banget. Enggak juga sih. Copywriting Karena- punya style. Dan aku sendiri tuh kalau nggak journaling, nge-sketch, gambar sketsa. Oh, Biasanya iya, iya, gitu. iya. Karena suka sih. Tapi kan kamu juga pekerja event tuh, maksudnya kayak wedding makeup gitu kan? Betul. Pasti kan kamu tahu kan rasanya kayak bangun jam 4, aku tulis ke jurnal gitu kan? Dan coba tebak paling pagi aku bekerja adalah jam 12 malam. Nah, Jam 12 malam dan itu biasanya tulis kan? iya, dan itu aku
bahkan melek sampai siang katakanlah. Iya. Dan itu kayak kapan aku tidur, tapi kita nggak bisa menuntut waktu untuk berhenti dong. Nah iya. Itu dan itu pun kayak masih kadang harus kita masih ada rapat organisasi, mungkin yang ikut organisasi atau lagi-lagi kerjaan lagi. Atau berantem nggak biasanya? Berantem dong. Oke. Berantem dong, dan itu tuh bener-bener, aduh ya ampun. Makanya itulah lagu Terbuang Dalam Waktu tuh maknanya dalam banget. Maksudnya kayak buat apa ya, dalam kehidupan aku ya mungkin ya. Sorry banget ya Bel, gak makan Bel. Gak makan Bel. Gak apa-apa, karena waktu segalanya sih menurut aku. Iya, gitu. Ketika kita ketinggalan 1 menit aja itu mungkin bisa jadi hal yang paling berharga. Kayak semuanya, Otnil telat 5 menit mau siaran, ya udah. Dia pasti juga akan merasakan bad mood gitu. Iya, betul. Satu hal yang berbeda kalau kita mungkin on time atau kita datang ke acara tepat waktu sama prepare, semuanya aman. Ya itu pasti. Gitu. Pasti teman-teman yang kerja lagi, yang kerjanya di event ya, itu Event. pasti paham banget ya. Betul. Kalau kerja kantoran kan mungkin udah ada office hour-nya nih dari 8 ke jam 5. Atau dari jam 8 sampai 9 malam katakanlah Iya. harus lembur Kan biasanya kayak gitu kan. Tapi kan kalau eventnya enggak waktunya tidak bisa tentatif dipakai. banget, iya, tentatif banget. Betul. Kadang-kadang malam udah ada kerjaan, besok kerjaan lagi, belum yang dadak-dadak. Betul. Make up itu jadi dadak gak sih? Jen? Iya, ada ini tadi, ada yang Siap. ngejob. Siap Ibu, siap. Ketika kita siaran kayak tanggal sekian ya kak. Kayak, Siap Ibu. Kita harus semangat guys, karena lagi-lagi kembali selain pengalaman kita juga butuh. Itu dia. Itu dia yang kita Itu dia. butuhkan. Apalagi bagi mahasiswa ada di counter ini tuh prodi mahal menurut Iya, aku. prodi mahal, kataku iya. Mahal banget. Kataku ya mungkin UKT nggak sekali itu ya. Iya. UKT yang dibandingkan dengan prodi yang lain mungkin akan lebih mahal yang lainnya. Cuman tugasnya. Iya. Kataku itu kak. Karena kita mahal, bener-bener Iya. ibarat kayak pria mahal jadi mahal beneran gitu. Dari segi Budgetnya, prakteknya kita itu. tuh kadang sampai nggak mikir budget gitu loh kalau ke kampus kadang-kadang. Betul. Ya wes ada deh. Apa kayak mau duitnya ini gue nyewa ini, nyewa itu, bikin ini, gitu. Produksi, karena kita tuh tim produksi yang benar-benar, oh my god. Pusing. Setiap satu alat aja tuh kayak, wow ini duit gitu. Iya, kelasku kemarin nggak bisa ngilangin ini tuh, baut di tripod. Bayar lagi kita jadinya. Terus nunggu. Setelah mana-mana kan kita ini gimana? Tapi memang cerita perkuliahan di komputer itu Udah memang banget. asik dan memang Kayaknya harus dilanjutin sih Bel. kita bikin episode. Iya, mungkin nggak sama aku, mungkin sama yang lainnya. Betul, karena itu Harus sih. dilanjutin seru sih. Karena memang kayak untuk mencari wajah-wajah baru di komputer itu sulit banget. Realness. Tuh. Sama angkatan 25 kan nggak ada yang tampil ya? Belum Ada yang kelihatan ya? belum ada kelihatan. Oke, di It's okay. sini. Waktu, kembali lagi ke waktu. Iya, oke. Semua akan ada waktunya. Oke. Nah, dari Otnil sendiri nih, apakah ada mimpi atau target yang diinginkan ke depannya? Kalau siaran sih, kan siaran tuh pasti akan seperti itu aja ya, mungkin skillnya akan bertambah. Kalau kuliah pengennya sih habis kuliah ini, habis D3 aku mungkin bekerja sambil kuliah S1 gitu, kantoran S1 sambil siaran, dengan MC, terus nanti selesai S1 kita baru milih nih mau ke PNS atau mau ke dosen. Idaman mamamu. Betul, pengen ya mamaku seperti itu. Dan aku juga Sama dari itu kecil, keinginan para mama-mama. dari kecil tuh emang aku juga pengen seperti itu sih. Aku tuh dari Iya. kecil kan mimpinya aku bekerja kantoran, Sama. pakai dasi, Kerja rapi. rapi, gitu deh. Bawanya Dan- BMW, bawanya Mercedes Benz gitu. HRV. Bisa. Bisa kan? Nah, Betul. itu karena kayak mungkin dari orang tua juga membentuk kita ya. Iya. Karena Orang tua kan kantoran semua. ya kan PNS sama satunya swasta. Betul. Udah gitu semua jadi kayak terbentuk karena kita ini terbentuk dari lingkungan rumah. iya, yang pertama rumah. Karena kayak makanan favorit kita aja tuh juga terbentuk dari rumah. Selera kita, taste kita mungkin juga ada pengaruhnya dari rumah juga. Oleh karena itu, Kamu apa cita-citanya? kalau Goalnya? goalnya ya menjadi wanita karir yang sukses dan bahagia. Mau jadi MUA Hits Surakarta? Sebenarnya enggak terlalu sih, Dil. Aku malah persis kayak kamu. Aku pengen menjadi PNS, tapi aku punya freelance MUA dan Iya. beberapa bisnis kecil yang mungkin bisa aku terapin. Kalau MC itu aku ngelihatnya Mas Albert tau, Albert Diono tau. Mr. Albert. Mr. Albert, Mr. iya aja ya? Iya dong. Nah, itu loh. Kan kita ada sesi hektik waktu
Itu tuh bayaran dia gede tau, bayaran dia tuh gede tau, bayaran MC-nya. Karena dia bilingual. Tuh kan? 2 bahasa, jadi mahal. Mahal. Mas Albert kalau nonton ini? Saya Halo. bisa lah kita di. Bisa lah aku diajak ke I.O. Victory. I.O. Victory mau banget. Aduh. Karena kita memang perlu motivator Iya. keren sih. Hidup itu perlu terinspirasi dari orang lain. Betul. Yang baik-baik aja tentu ya. Iya, yang baik-baik aja nih, masih Yang jeleknya. baik-baik. Jangan dong. Tapi banyak ya yang bad influence Del. Begitu. Jadi bener-bener katiku kuliah di counter ini tuh dar. Bang, Satu kata buat komunikasi terapan dan Chill Out Podcast. terakhir nih, Yes. satu kata. Satu kata. Gokil. Gokil. Seru abis. Goks. Goks banget. Goks deh. banget. Goks deh. Nah, biasanya tuh di Chill Out Podcast ini tuh ada kata-kata hari ini. Aduh, kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini dari Apa ya? narasumber. Apa ya kata-kata hari ini? Aku gak punya balik. Dari Kautnil nih. Gak punya banget lagi kata-katanya apa ya? Aduh, nggak ada lagi, aku udah mikir dulu nggak? Apa Boleh. ya kata-kata hari ini? Kita cek Cari ChatGPT. ChatGPT, kata-kata hari ini. Kata-kata. Dan ini tuh fun fact dari Chill Out Podcast biar narasumber ini tidak menyiapkan skrip. Oh ini tadi kita bahas, oke? Oke. Energi positif, menarik. Menarik apa? Menarik tambang kak? Menarik apa? Oke, lagi ya. Oke. Energi positif, menarik hal baik ke dirimu. Oke? Itu ya Bel? Betul. Gitu ya Bel? Begitu. Gitu ya Bel? Dan juga apa yang kita pikirin ini akan mempengaruhi setiap hal yang akan terjadi di hidup kita. So, jangan pernah berhenti untuk berpikir Stay positif. positif. Oke. See you teman-teman dan terima kasih jangan Thank lupa you. untuk like, comment, and subscribe di YouTube Hima Counter SV UNS. Oke. Bye-bye.